Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatuhu wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci, senandung rindu yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Tahu, segenap sanjung bertumbuh hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota Allah, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang indah, izinkan saya Fajar Muhammad Hussein yang akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Peran Pemuda sebagai Tonggak Estafet Bangsa. Dikarenakan masa berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda yang hebat luar biasa. Dikarenakan masa muda lah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah yang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bidah Ibni bin Kathir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya Syabban wa hakumatu ma'abadal ta'an, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan, telah sebelumnya berada pada masa kelemahan, sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno mengatakan, "Give me your 10 and we'll shake the world." Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat beban yang berat, kaki masih berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik yang memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah, namun sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman sekarang ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala punya, yang istilahnya HP Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa. Hatinya penuh gegana dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan berbujuk rayuan wanita penggoda dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Al-Mustafa Al-Hulayani, seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, "Inna fiyadi syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayat toha." Sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat, dan di genggaman dan pada kaki-kaki mereka lah hidup mati umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul dalam hati kita, sebagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman sekarang ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitab Al-Athra Hayatul fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar tentang beragam ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslim dan muslimat. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai dalam mendalami ilmu pengetahuan agama, dikarenakan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebuah pepatah Arab
masyhur oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayani menyebutkan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tangan mula urusan bangsa dan dalam langkah mula tertanggung masa depan bangsa. Makalah tersebut senada dengan syair Imam Asy-Syauqi yang menyebutkan bahwa sesungguhnya kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlak manusianya. Jika mereka telah kehilangan akhlaknya, maka hancurlah bangsanya. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi kaum pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, bertakwa, disertai dengan akhlakul karimah. Jauhi narkoba, mari dekati rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Demikianlah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Akhir kalam, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.